Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini Misci bikin konten tentang tentang podcast gitu. Sama salah satu kenalan Misci, dan ini baru banget Misci kenal sama orang ini. Dan tiba-tiba Misci ajak collabs buat ceritain sedikit masalah hidup gitu. Tapi kenapa Misci pengen angkat masalah ini menjadi podcast YouTube di Misci gitu? Karena masalah yang dia alami ini Misci rasa bisa menginspirasi banyak orang gitu. Mulai dari dia kenapa bisa menghubungi Misci ya, mulai dari situ sampai cerita yang udah sedikit dia ceritain ke Misci, kayaknya ini bisa deh menginspirasi banyak orang. Nah, sekarang Misci mau kenalin orang ini ya. Dia adalah sosok wanita. Sosok wanita yang cantik, yang hebat, wanita kuat ya. Nah, untungnya alhamdulillah dia mau podcast bareng sama Misci. Pengen sedikit menceritakan perjalanan hidupnya lah gitu. Nah, pengen sharing-sharing sama teman-teman semuanya juga. Nah, sekarang Misci coba panggil dia ya. 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum. Oke, sekarang Misci udah menghadirkan salah satu narasumber ini. Namanya panggil saja Putri ya. Iya. Nah, Teteh Putri. Apa Miss aja ya? Aku panggil boleh, Miss. boleh, Miss Putri. Oke. Miss Putri dari mana asalnya? Dari Bandung. Dari Bandung. Daerahnya sebutin jangan. Nggak usah. Dari Bandung. Daerahnya disembunyikan ya, nggak mau di post ya. Namanya juga sedikit disamarin lah. Nggak nama ini ya, nggak nama apa sih? Gak nama banget gitu. Nggak nama tapi sedikitnya ada gitu ya di nama lengkap Iya, ya. itu Putri. pasti gitu. ada sih di situnya. Alhamdulillah. Misci seneng banget hari ini kita bisa ngobrol bareng di sini. Ini jujur loh, pertama kali Misci ngajak collab, ngajak podcast sama orang yang baru dikenal gitu, dan itu pun lewat WA ya. Itu juga nggak tahu sih sebenarnya bisa dapat kontak Miss itu dari mana dan nggak bisa punya pikiran buat curhat ke orang gitu ya. Ke orang baru, padahal kan ke sahabat kan mungkin ada ya. Ya banyak sih kebetulan sahabat aku Miss, jadi emang banyak banget lah sahabat aku tuh, cuman emang ya nantilah kita cerita. Sekarang nih sebelum kita ke topik inti ya, ke masalahnya apa, terus kenapa sih bisa pengen banget ngehubungin Misci? Misci pengen tahu, tolong ceritain awal mula kenapa sih bisa mau ngehubungin Misci gitu, kenapa Misci orangnya gitu. Nah ini Misci pengen nanya detailnya nih, kenapa? Nah sebenarnya tuh aku tuh gimana ya, kayak buntu gitu, mau cerita ke siapa, mau ke temen tuh kayak udah nggak percaya, mau ke orang tua tuh udah bingung, terus kayak kalau misalkan ke saudara juga pasti kayak duh nggak enak gitu kan. Terus kalau cerita, alhamdulillah cerita ke Allah gitu ya, cuman kayak apa ya, emang sih lebih baik sih cerita ke Allah gitu, cuman kayak aku tuh pengen ada orang yang ngingetin aku tuh gini. Kebetulan kan aku nggak punya kakak ya, nggak punya kakak, nggak punya adik gitu kan, jadi kayak seakan-akan duh ke siapa ya gitu. Nah kebetulan tuh aku tuh sebenarnya sih udah lama banget gitu lihat kontennya tuh, udah lama banget dan kebetulan ceritanya tuh hampir mirip-mirip gitu. Nah Misci tuh dulu pernah posting di WA, dan postingannya itu soal kisah hidupnya Misci. Nah kebetulan dulu tuh kan aku emang nggak ada masalah apa-apa ya, jadi aku cuman skip, dan kebetulan aku nggak pernah lihat status orang, dan kebetulan waktu itu nggak tahu kenapa aku lihat statusnya Misci. Pas lagi kerudung merah bukan sih? Aku lupa, pokoknya aku tuh inget Misci tuh bikin statusnya tuh itu iya pink kalau nggak salah, merah muda apa gitu. Oh iya itu. Terus cuman aku nggak lihat lengkap di YouTube-nya, cuma aku penasaran gitu, ini orang mana ya atau gitu. Nah aku mikirnya oh iya ini orangnya yang waktu itu kali ya, tapi nggak kenal gitu, nggak pernah chattingan sama sekali. Dan kebetulan tuh waktu pas aku sholat beberapa hari kemarin, aku tuh udah kepikiran gitu ya pengen ngechat Misci, cuman aku masih nggak pede karena malu gitu. Masa sih cerita masalah hidup orang gitu apa gimana, kan asa gimana gitu ya kalau benar emang. Cuman ya udahlah, lagian juga berbagi pengalaman juga nggak ada salahnya kan kayak gitu, walaupun cerita orang di luar sana banyak sih sebenarnya.
cuman kan pengalaman pribadi orang beda-beda gitu ya Miss. Terus, singkatnya gimana ya? Tiba-tiba gitu pas tadi tuh habis sholat ya? Iya, habis sholat tuh pengen banget ngechat. Itu tuh langsung ngechat Missy apa seling beberapa hari dulu? Seling beberapa hari karena memang takutnya ganggu apa nggak kenal gitu orang tiba-tiba apa gimana gitu. Tiba-tiba curhat kan takutnya nggak welcome, begitu ternyata orangnya welcome banget. Iya. Alhamdulillah. Dan pagi-pagi ya? Pagi-pagi itu tuh beres sholat subuh ceritanya. Beres sholat subuh aku udah kepikiran dari sebelum harinya kan. Nah habis sholat subuh tuh aku tuh mikir buat aku chat jangan ya, masih ragu-ragu gitu. Nah agak udah beres sholat subuh, beres ngopi lah gitu, beres apa aku langsung ya udahlah daripada gue bingung gitu kan ya, udahlah aku cerita aja lah gitu kan. Taunya orangnya welcome gitu. Ya Terus Allah, iya. Ya aku cerita tuh bener-bener kayak dari situ tuh kan Miss nggak jawab kan aku panjang lah lumayan gitu. Terus aku mikirnya ya Allah aku nggak bersyukur banget. Terus aku orangnya takabur. Terus aku kayak mikirnya kenapa sih dulu kayak gitu, kenapa sih jadi tapi ya gitulah. Pas Miss WA itu aku kalau nggak salah lagi OTW kesini. Pas nyampe assalamualaikum kayak gitu kan. Alhamdulillah ada yang daftar les aku. Jadi emang aku tuh sejalan waktu itu emang lagi sholawatan ya Allah semoga ada yang daftar les lagi gitu Miss itu. Didoain ya Miss ya. Amin. Tapi kan langsung ya di screenshot langsung ada yang daftar les nih, aku baru sholawatan aku bilang gitu. Pas ini masalah hidup nih, oke. Aku simpan dulu kan, sok aja cerita dulu. Soalnya kebetulan lagi banyak kerjaan juga. Aku coba kerjaan udah beres. Ini mah aku pengen langsung kayak mulut itu kayak udah pengen ngomong gitu. Aku tuh ya udah aja aku langsung lari ke sini, kebetulan kosong ruangan nggak dipakai kelas. Aku coba voice note, aku coba jelasin aja ceritain gini. Dan alhamdulillahnya teh apa ya kayak nerima gitu ya. Maksudnya tuh apa yang aku kasih saran tuh kena gitu ke teteh gitu. Jadi ya alhamdulillah. Nah dari situ kepikiran aku mah senengnya itu pas voice note kedua kalau nggak salah. Pas voice note kedua teteh bilang gini kok kayaknya ini ceritanya bagus deh, menarik deh gitu buat aku angkat gitu kan. Aku nggak pernah podcast kayak gini sama orang gitu. Maksudnya tuh selain tutor itu paling nggak berani gitu nerima orang yang mau nggak sih orang ini cerita tentang hidupnya gitu. Makanya kan aku voice note juga, iya kayaknya aku pengen deh bikin konten kayak gini. Jadi kita ceritanya langsung aja gitu. Sebenarnya tuh yang aku ceritain tuh ke Miss itu poinnya aja gitu. Nah sekarang ceritain nih gitu. Ceritain Jawa. Nah kita langsung ke topik inti. Emang dulunya deh cerita masa-masa dulunya gimana? Ya jadi aku tuh aku tuh anak ketiga dari mama, anak satu-satunya dari papa gitu. Jadi aku tuh dari dulu tuh ngerasanya dimanja banget sama orang tua gitu kan. Nah memang mungkin dari situ tuh orang tua aku tuh mungkin nggak salah sih sebenarnya, kayak ngemanjain anaknya tuh nggak salah, cuman mungkin akunya yang nerimainnya salah gitu. Nah dari situ aku sekarang usaha, nggak kerja, aku usaha di bidang kecantikan. Tapi sampai kuliah kan? Sampai kuliah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kuliahnya lulus dulu. Ya amin, didoain. Jadi dulu tuh aku sempat kuliah, cuman sayangnya aku nggak bersyukur. Jadi aku mikirnya ya udahlah orang tua ada gitu, aku nggak perlu kuliah. Nah dan sampai akhirnya aku tuh kan emang anak satu-satunya dan nggak punya saudara. Jadi aku tuh lebih mementingkan sahabat. Jadi aku tuh dulu mikirnya sahabat aku nomor 1. Jadi apa-apa sahabat. Jadi aku tuh mikirnya sahabat aku tuh penting buat aku gitu. Dan emang bener-bener yang bisa jadi teman curhat aku, jadi teman cerita aku, sedangkan aku orang tua nggak bisa gitu kan, karena memang orang tua tuh sangat perhatian sih sebenarnya Miss. Cuman yang namanya orang tua ya nggak bisa diajak buat tukar pikiran kayak masalah punten laki-laki atau apa kayak gitu tuh jadi ke sahabat larinya. Nah gitu. Dan emang benar-benar yang dulu tuh aku tuh sama temen-temen tuh kayak alhamdulillah aku dari keluarga yang nggak kaya sih Miss, cuman alhamdulillah berkecukupan gitu. Jadi ayah aku tuh selalu ngasih apapun yang emang
aku minta nih, emang nggak langsung ada, cuman besok atau lusanya tuh ada gitu, kayak gitu. Nah akhirnya tuh aku tuh ada di zona pertemanan yang emang bener-bener aku tuh ini banget gitu, kayak gimana sih maksudnya, zona apa maksudnya? zona pertemanan yang emang aku tuh Nyaman, jadi nyaman banget sama Nyaman mereka. banget sama mereka. Nah aku tuh punya beberapa sahabat. Jadi aku ceritain sedikit ya. Jadi dulu tuh aku kerja di Yamaha. Di Yamaha. Jadi aku tuh dulu tuh kerja di Yamaha. Aku tuh nggak suka ngasih ke orang tua gitu. Iya. Jadi aku lebih suka ngumpul bareng sama teman-teman aku, sama sahabat-sahabat bahagiain aku. diri sendiri dulu lah si duit itu, Nah, gitu kan. itu salahnya aku. Jadi sampai akhirnya aku terlalu mikirin sahabat, tiket-tiket sahabat, traktir sahabat itu lah dia. gitu. Lebih mentingin ulang tahun sahabat dibandingin orang tua atau apapun, ini pokoknya tentang sahabat aku. Nah, sampai satu hari tuh aku dapat pelajaran hidup yang memang benar-benar gak akan aku lupain gitu. Jadi apa ya? Terus Miss itu kan ya punya teman lah ya. Terus Miss ngerasa ke orang tua kan maksudnya kurang ngasih, kurang merhatiin mungkin ya. Terus Miss mulai merasakan Miss itu apa ya, kayak kalut dalam hidup gitu ya. Itu pas kapan? Terus Miss kan kemarin bilang kalau nggak salah tuh aku tuh hutang sana sini. Nah, Miss sih pengen diceritain itu kenapa bisa kayak gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi jadi dari aku terlalu mikirin temen, terlalu mikirin sahabat. Dulu tuh aku tuh jadi gini, sahabat aku tuh gimana ya, baik sih sebenarnya mereka tuh. Cuman mungkin dulu kan aku kerja ya aku kadang tiap hari tuh aku nongkrong nih. Tiap hari tuh aku nongkrong sama mereka, sampai aku mikirnya di duit dari mana lagi nih. Dari orang tua tuh udah mulai menipis lah gitu kan, dari kerjaan udah mulai menipis. Nah dulu tuh sombongnya aku tuh ada cowok yang deketin aku. Ada cowok yang deketin aku. Terus udah gitu ya aku, karena mereka terlalu ngasih sama aku, jadi kayak karena mereka mungkin pengen niat baik sama aku, tapi aku nerimanya tidak baik gitu kan ya. Jadi kayak ngasih nih berapa aku terima, ngasih nih berapa aku terima, ngasih nih berapa aku terima, dan aku keenakan. Jadi aku mikirnya uang gampang kok dicarinya gitu kayak. Terus udah gitu aku kan dulu kerja, terus aku juga usaha. Nah itu tuh kayak ya itu tadi. Jadi aku tuh aku mikirnya hari ini tuh aku dapat uang, besok juga dapat uang lagi. Nah itu banget ya, betul banget. Misi dulu ke online shop tuh kayak gitu, ngerasa besok juga dapat lagi. Nah gitu. itu aku dapat uang, besok dapat uang lagi. Aku dapat dari usaha, dari kerjaan atau dari apa gitu. Aku besok dapat lagi kok gitu. Atau mungkin aku dapat dari pacar aku gitu kan. Dari yang salahnya aku memang aku terlalu menerima uang-uang dari ya itu tadi laki-laki yang mau sama aku. Yang sekarang mau jadi sekarang. Enggak. Beda lagi. Bukan, jadi beda lagi ya, mantan lah. Beda lagi ya, tapi nggak jadi ya sih maksudnya. Jadi yang deketin. Jadi aku jujur sih aku malu banget ini ngomongnya. Kenapa? Aku tuh kayak seakan-akan manfaatin laki-laki itu. Tapi sebenarnya enggak gitu, enggak. Tapi pandangan ternyata, nah setelah itu aku beraniin minjem ke bank. Karena aku pengen ulang tahun mewah. Ulang tahun sendiri kan? Aku pengen ulang tahun mewah. Terus aku tuh kayak, waktu itu aku nggak kerja dan aku nggak usaha. Jadi usaha aku tuh di stop dulu waktu itu. Karena posisinya memang bener-bener aku lagi malas gitu ya, aku. Tapi aku tetap ngekos. Jadi dulu aku ngekos tuh waktu aku kerja. Aku ngekos di daerah Bandung. Jadi aku mikirnya gini, kalau kumpul-kumpul di rumah sama teman-teman malu sama orang tua. Mikirnya gitu. Jadi aku mikirnya pengen bebas. Pengen di rumah, pengen di kosan gitu kan, sama teman-teman ngumpul. Aku tuh terlalu mikirin temen ini gitu. Nah, sampai akhirnya aku tuh udah di lingkungan pertemanan aku tuh, aku nggak akan sebutin orangnya. Nah, jangan ya. Jangan. Jadi tapi pelajarannya sih gini. Aku tuh benar-benar kayak
aku lupa sama orang tua. Poin pertama aku lupa sama orang tua. Kedua, sebenarnya diceritain tuh banyak banget nih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Poin pertama aku lupa sama orang tua. Poin kedua aku lupa sama diri aku sendiri. Poin ketiga aku nggak bersyukur ya. Aku punya rumah gitu kan. Aku punya rumah yang layak, tapi aku tetap mengasingkan diri di kosan yang kasarnya mah ya nggak terlalu bagus banget, tapi aku bisa kumpul sama mereka gitu. Dan sayangnya tuh aku tuh kayak ternyata tuh aku segimana baiknya sama mereka ternyata hanya lihat sisi jeleknya aku. Intinya gitu. Dan masa-masa terpuruk aku tuh waktu pas ada salah satu teman nggak terlalu bahkan ini nggak terlalu dekat yang satu ini. Dia bilang, orang tua udah tua, kamu mau sampai kapan kayak gini? Itu tuh siapa? Mentingin orang lain. Ada salah satu yang seruang lain. Bukan. Mentingin orang lain, bela-belain buat orang lain. Kamu belum tentu teman kamu tuh ngebela-belain kamu gitu. Dan di situ aku masih agak ragu buat pulang ke rumah gitu. Tapi padahal aku sadar orang tua aku udah mulai tua. Orang tua aku udah tua banget, Miss. Papa sekarang umurnya 74 tahun. Mama umurnya 68 tahun. Udah tua lah ya. Aku tuh seumur hidup aku gak pernah ngasih kebahagiaan lah ke mereka gitu ya. Gak pernah gitu ngasih kebahagiaan. Aku selalu mentingin temen pribadi. Jadi gak mikirin yang namanya kebahagiaan orang tua tuh seperti apa sih gitu. Yang orang tua aku sayang, sedangkan papa aku kan cuma punya aku ya. Nah, sampai akhirnya gak tahu gimana ceritanya aku tiba-tiba mikir, aku udah 27 tahun, aku belum nikah, papa aku udah tua, berat semuanya di situ. Dan aku tuh terlena kayak mikirnya Allah tuh selalu ngasih apa yang aku mau, ngasih apa yang aku mau. Setelah aku ngedengerin temen aku pulang ke rumah. Masalah timbul. Masalah apa itu? Nah, orang yang ngasih uang ke aku, yang tadinya suka sama aku atau apa, tiba-tiba nagih. Ya. Nagih karena mungkin temen aku bilangnya si Ayu tuh deketnya banyak loh sama cowok tuh banyak loh. Nah, saya itu gini loh. Sedangkan mereka tuh temen yang aku sering bahagiain gitu lah dibandingin sama yang lain. Dan memang ada satu kesalahan aku sama sahabat aku. Apa? Dia bisa dibilang mungkin nonton atau gimana ya. Namanya Una. Sebenarnya namanya bukan Una tapi panggilannya Una. Dia tuh udah aku anggap kayak kakak aku sendiri. Una ini. Di antara sahabat-sahabat aku tuh paling dekat sama dia. Terus? Jadi aku tuh punya salah satu rahasia besar dia sebenarnya yang anak-anak nggak tahu gitu. Cuman salahnya aku cerita ke salah satu sahabat aku tentang masalah hidupnya dia. Dan aku terlalu percaya sama sahabat aku yang satu itu. Aku bilang, kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya masalah ini. Nanti takutnya dia marah. Aku cerita gini ke kamu karena dia tuh suka nanya, kamu tuh ngapain sih kalau misalnya kesini karena aku paling dekat sama dia. Dan entah gimana ceritanya dia cerita dong ke Una itu. Dan akhirnya di situ aku pecah lah sama sahabat aku. Di situ mulai debt collector datang. Di situ mulai cowok-cowok itu nagih. Ini berantem banget. Nagih itu. Terus masalah hidupnya papa aku sakit. Di situ papa mama aku sakit beberapa bulan kemarin. Dan sakit hatinya tuh kayak teman-teman aku tuh nggak percaya papa aku sakit. Nggak percaya papa mama aku sakit. Mereka tuh sampai nyari tahu ke tetangga, bener nggak sih sakit. Terus bilangnya aku keluyuran. Terus bilangnya gimana ya, aku pengen nangis nih tau, cuman tahan. Aku kayak nangis sebenarnya. Aku kayak otak aku tuh kayak ngikut gitu. Terus kayak gimana ya, kayak aku tuh mikirnya dalam hati tuh, ya Allah, kok selama ini teman-teman yang aku bela-belain, teman-teman yang aku mungkin sih nggak sepenuhnya salahnya teman-teman aku, mungkin pribadi aku juga yang nggak baik lah untuk temenan sama mereka. Jadi
ya nggak nyalahin mereka juga gitu, mungkin akunya yang nggak baik gitulah. Cuman dari segi garis besarnya aku pernah jadi teman dekat kalian loh. Iya. Kenapa sih di saat aku kayak gini kalian malah seakan-akan pengen jatuhin aku tuh, jatuhin banget gitu loh Miss. Sedangkan aku dulu apa-apa tuh mereka apa-apa tuh mereka gitu. Dan yang aku paling kecewa tuh kakak aku yang aku udah anggap kakak itu Una. Dia tuh kayak nggak percaya gitu sama aku, gitu. Oke lah, aku orang yang buruk gitu ya, orang yang nggak baik gitulah, bisa dibilang kayak gitu ya. Cuman nggak bisa aku ceritain semuanya juga gitu kan. Cuman dari pengalaman hidup aku nyesel banget, kayak aku lebih mentingin temen aku dibandingin orang tua. Lupa sama orang tua, itu sih poinnya yang paling aku pengen bagi cerita gitu ke orang-orang tuh. Kayak selagi kalian masih punya orang tua, masih punya, oke lah kita sahabatan gitu ya, tapi sahabat tuh nggak pure bener-bener waktu kita apa ya, susah ada gitu, sedih ada, beberapa lah gitu. Dan kalau kita cerita belum tentu dia simpen gitu, ternyata apa ya, ada beberapa yang dia bilang ke orang, atau misalkan dilebihin apa dikurangin, ataupun aku pribadi sendiri, teman aku curhat ke aku, bisa jadi aku bilang ke orang aku ngelebihin gitu. Karena aku juga manusia biasa ya Miss ya. Nah cuman poinnya tuh orang tua tuh bener-bener yang aku nyesel sekarang harus bagian orang tua gimana. Hutang aku banyak. Nah hutang itu banyak tuh kan bukannya ke bank aja itu tuh. Nah sebenarnya tuh nggak poinnya sih Miss. Jadi hutang aku tuh alhamdulillah sih sekarang udah mulai terangsur ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai terangsur. Cuman yang aku masa-masa downnya tuh papa tahu masalah ini. Sebenarnya aku nggak mau ngelibatin papa, tapi aku tuh pernah ngegadein handphone ke cowok gitu. Ini aku gadein handphone gitu kan, aku gadein handphone buat bayar kosan gitu. Aku kepaksa gitu ya. Nah dia nagih ke papa, datang ke kerjaannya papa di situ. Papa di situ pulang lemes pingsan. Ya kenapa gitu, kenapa padahal orang tua ngejamin, padahal orang tua gini kenapa gitu ya, udahlah gitu. Udah kebayang. Dan di situ aku cuman diem, ngerenung, sedih, bingung harus gimana. Itu posisi itu udah teman-teman yang udah ngejauh ya kan? Udah ngejauh. Teman-teman aku nggak ada, aku cerita juga ke mereka nggak akan percaya lah mereka mah. Jadi mereka bilang kamu tuh hanya berlindung di ketiak orang tua. Kayak duh sakit banget gitu, sedangkan aku tuh nggak pernah nganggap mereka jahat, nggak pernah nganggap mereka negatif gitu ya. Tapi di saat orang tua aku kemarin sakit, di saat orang tua aku kemarin terpuruk, kemana mereka? Sedangkan aku ada di saat teman aku kena masalah gede sekalipun tuh nggak ada gitu. Cuman memang aku lemahnya tuh kayak, jadi aku nih ngegeng nih misalkan 8 orang, tapi aku deketnya cuma 1. Dan yang lainnya tuh kadang aku asingin. Ya mungkin nggak tahu hatinya seperti apa ya. Dan ya udahlah Miss gitu. Nah, cuman yang paling aku sedih tuh orang tua sih sebenarnya. Jadi pasti kalau udah nyangkut orang tua pasti nggak bisa nahan. Terus kalau dibilang apa ya yang aku nyeselin sekarang tuh, aku di saat sekarang udah benar sedihnya tuh, orang tua sih udah tua ya Miss. Harapan mereka kan cuma satu sih, pengen aku nikah. Alhamdulillah gitu ya, aku udah punya yang mau niat baik sama aku, tapi di saat itu tuh beriringan masalah tuh datang. Bener-bener kayak Allah tuh nguji aku banget gitu, kayak aku tuh kayak mikir ya Allah aku nggak boleh bahagia gitu apa gimana gitu. Tapi aku nggak ngelihat kemarin aku bahagia seperti apa. Allah udah ngasih bahagia aku tuh panjang banget gitu. Dari aku bahagia sama teman-teman, dari aku bahagia sama diri aku sendiri. Sedangkan sekarang baru Allah kasih sedikit aja gitu ya, kayak kesedihan, tapi beriringan dengan keinginan yang aku mau. Jadi dulu tuh aku banyak uang. Alhamdulillah ada bukan dari uang usaha, ya, yang dari usaha itu kan? dari usaha dulu. Dari usaha itu aku alhamdulillah uang berkecukupan, tapi jodoh aku kasarnya laki-laki yang ke aku cuman kasarnya yang
iyalah ada Merawatkan doang apa gimana? enggak merawatkan nih, jadi ada sih beberapa yang merawatkan, cuman beberapa yang apa ya, yang Gimana? apa sih, yang Manfaatin? bukan beberapa laki-laki yang cuman mau serius tapi enggak gitu. Oh iya, Nah gitu, PHP. PHP lah gitu. Terus? PHP. Nah, cuma sekarang tuh keinginan aku tuh dijawab sama Allah satu. Aku pengen nikah dan ada yang mau serius. Alhamdulillah. Cuman di situ tuh banyak banget masalah yang datang. Wah, sana sini sana sini sana sini sana sini. Aku sampai mikirnya ya Allah, aku udah nggak usah nikah aja gitu. Aku mikir gitu, apa aku gimana ya? Itu masalah yang datang-datang itu tuh mulai dari yang hutang itu belum beres. Masalah utang itu yang belum beres, terus Tapi maksudnya itu nyicil per bulan apa gimana? nyicil per bulan. Apa nggak ketutup apa gimana masalahnya? Karena kan aku sekarang di rumah. Tapi orang tua tahu nggak? Nah, Masalah orang yang tua kemarin. nggak tahu tuh kalau masa-masa itu aku usahain aku Selesaiin sendiri ya? selesaiin sendiri. Cuman yang orang tua tahu tuh cuman itu tadi yang mantan aku tadi nagih handphone gitu. Tapi kaget gitu kan, kok anaknya bisa sih sampai nagih handphone ke orang, apa maksudnya ditagih handphone sama orang terus digadein gitu handphonenya, kok bisa gitu. Sesengsara itu yang tadinya orang tua tahu aku bahagia di Bandung, kok bisa gitu. Mungkin kan kecewa ya. Jadi intinya tuh satu sih yang aku mau bagi, ya terlalu panjang banget kalau aku cerita semuanya. Iya Allah nggak apa-apa, biar sama-sama aku juga viewer masuk ke dunia Miss nih cerita. Dan tadi aku sambil ngebayangin tau. Terus Intinya yang aku mau ceritain apa ya, orang tua tuh benar-benar yang namanya aku susah, aku senang, aku apa dibantuin sama mereka gitu ya. Aku lupa sama mereka ada gitu. Aku nggak perhatian sama mereka tetap perhatian sama aku nggak mentingin mereka tetap mentingin aku. Itu sih Miss. Terus dulu pas lagi masa-masa bahagianya ini ya, ke ibadah Miss sendiri gimana? Nah itu aku tuh baru berhijab tuh sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun kemarin. 2 tahun. Aku tuh baru berhijab 2 tahun. Aku tuh ibadahnya tuh jelek banget. Bahkan jujur ya Miss. Oke. Miss bilang, Tete coba salawatan. Jujur aku nggak tahu salawatan apa. Sumpah aku nggak tahu salawat. Aku nggak malu ya karena emang ya udahlah gitu, emang aku nggak tahu gitu salawatan itu apa gimana gitu. Salawatan itu aku sampai nanya ke teman aku, Beb salawatan tuh yang kayak gimana sih gitu. Karena aku saking malu gitu ya nanya ke Miss. Tapi aku kemarin Ya Allah, Miss nggak apa-apa. kemarin aku scroll YouTube Miss gitu, scroll sama aku. Oh ini ada salawatan ya. Salat Jibril ya. Oh ini kali ya. Terus aku tuh coba buat, walaupun aku nggak bisa aku amalinnya, aku ikutin gitu kan. Jadi kayak yaudahlah aku dengerin sambil aku ikutin dalam hati gitu kayak gitu. Oh ini ya salawat tuh. Terus kayak papa aku tuh alhamdulillah ibadahnya tuh ya Allah masya Allah Kuat banget. dan alhamdulillah udah haji waktu tuh, tapi anaknya begini. Itu kan proses kehidupan kayak gitu. Aku nggak pernah, aku jarang banget puasa dulu, bolong-bolong banget, ibadahnya jelek banget. Tapi sekarang aku coba buat, emang sih sekarang juga masih agak kayak males gitu ya. Aku sholat nanti tapi aku mikirnya aduh masih duhur ke maghrib gitu ya, jaraknya segini, kenapa sih nggak bisa cuma 5 menit doang atau misalnya 10 menit doang gitu kan, nggak ngerugiin waktu banyak gitu. Kalau dulu tuh bener-bener yang namanya ya udahlah. Terus orang tua tuh sampai bilang, Neng papa mah nggak minta apa-apa, nggak minta dikasih uang, nggak minta apa, yang penting mah Neng mah ibadahnya bagus lah gitu. Cuman aku iya Pi, malah sempet nih ya aku jelek-jeleknya aku nih, aku dibangunin subuh, Neng sholat gitu, tapi aku tuh kayak apa ya, kayak bedegongnya aku gitu. Wudhu gitu, sholatnya enggak, tidur lagi. Sampai kayak gitu. Kayak begitu. Udahlah, mending pengen tidur gitu. Tapi kesini tuh aku mikirnya, oh iya pertolongan tuh ternyata emang dari Allah gitu, dari siapa lagi sih gitu. Balik lagi. Ya Allah gitu, bener-bener yang masa sebenarnya ini masalah tuh bukan dari Allah, masalah yang dibuat aku sendiri. Ya, kesalahan kita sendiri. Nah itu, jadi aku terimain
orang mau ngomong apa kayak mau ngomong kasarnya si Ayu mah si Putri mah ya si Putri mah gitu ya, orang tuanya ada gitu kasarnya mah ini ada tapi utang ada di mana-mana gitu ya, bisa bilang gitulah. Tapi nggak malu sih aku ngakuin ya udahlah emang aku ada apa utang ke sini gitu, ya udah gitu. Lagian pas Misci kemarin aku cerita ke Misci juga bener-bener yang lega alhamdulillah gitu. Terus dengerin cerita hidupnya Misci juga, wah aku nggak bersyukur gitu. Kayak aku tuh kalau ada yang pribadi bilang gini, kalau kamu pengen harum kan ya bergaulah sama orang-orang yang harum. Kalau kamu pengen senang-senang, pengen bobrok lah kasarnya, sama yang bobrok gitu. Cuman aku mikirnya dulu teman-teman aku bobrok nih aku senang gitu kan, kayak gitu. Kayak gak ada munafik-munafiknya, tapi ternyata salah banget. Bener-bener salah. Kayak oh iya aku harus bergabung sama orang-orang yang memang punya hidup yang susah lah, sulit lah, pernah ngalamin gitu. Karena biar kita bersyukur. Iya betul. Sebenarnya aku tuh sangat bersyukur banget sama orang tua aku gitu, yang udah gedein aku sampai sekarang. Walaupun aku sampai detik ini aku ngakuin aku nggak pernah ngasih kebahagiaan sama orang tua aku. Mungkin itu selalu ngasih kecewa lah kecewa yang benar-benar luar biasa sama orang tua aku gitu. Itu sih papa yang pentingnya. Aku udah pengen nangis cuman kuat. Cuman kalau dari kemarin pas Miss Voice Note itu ya, aku tuh ngerasa ya Allah, dia tuh harus tahu loh, ini tuh harus dia syukuri ya. Miss masalah ini ya, Miss disadari masalah berbagai banyak masalah, Miss disadari, terus Miss tuh kayak nyadar orang tua nih. Aku tuh dulu gini. Tapi orang lain nggak percaya kalau aku udah kayak orang aku tuh mikirinnya orang lain nggak akan percaya aku di posisi sekarang. Karena orang lain mungkin yang tadi sahabat-sahabat itu ya nggak percaya karena dulu mungkin ya Miss yang kesalahannya itu cuma satu kali yang ngebocorin lah ibaratkan ya, bener nggak, ngebocorin rahasianya Una mungkin cuman dari situ. Nah jadi kesan mereka tuh ya udah aku nggak percaya sama kamu gitu. Nah, kalau misalkan mereka punya mindset kayak gitu, lebih baik ya udah sekarang tuh pertolongan Miss ya udah ke Allah aja deh gitu. Mungkin ini saatnya, mungkin Allah lagi rindu sama Miss gitu. Rindu Miss tuh ke Allah gitu, bukan ke teman gitu. Terus yang kemarin Miss nanya ya ke Miss lewat voice note juga, aku tuh harus gimana sih cara bahagiain orang tua tapi kita nggak punya duit gitu. Nah itu dia. Misi simpel. Jawabannya tuh simpel banget. Apa Miss? Coba masih ingat apa aja? Coba sebutin yang Misi kasih tahu ke Miss tuh bahagiain orang tua tuh walaupun kita nggak punya duit nih gitu. Masih ingat banget kemarin aku tanam di otak aku tuh kayak apa? Kasih senyuman, terus bantuin beberes. Hal yang nggak pernah aku lakuin tuh. Bener kan? Terus ngasih kebahagiaan candaan sama orang tua gitu. Terus ya nggak bisa ngasih kebahagiaan lewat materi ya lewat bahagian kayak gitu. Terus tadi tiba-tiba nyuci piring apa karena nah itu kalau aku sampai bilang gak akan hujan angin gitu, gak akan hujan angin Neng, enggak mah topan badai paling tahu gitu. Cuman aku kayak oh iya ya, aku udah mau jadi istri nih. Mungkin Allah tuh kayak ngejauhin aku sama teman-teman, sama orang-orang yang zona-zona. Mereka tuh baik. Cuman mungkin aku kalau misalkan terus-terusan di sana, aku bakalan kayak nggak akan nikah meren gitu ya. Terus nggak akan mikirin orang tua juga. Itu nggak akan mikirin orang tua juga. Aku bersyukurnya sih Allah masih ngasih tahu aku. Oh ini tuh kamu tuh udahlah gitu, udah zona nyaman kamu tuh, kamu bakalan jadi istri, belum bisa apa-apa gitu kan. Ketemu Miss itu benar-benar yang kayak ya Allah. Ini pertama kali Miss nyapa atau curhat ke orang lain ini pertama kali. Tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba tuh Miss aduh pakai bahasa Sunda. Tiba-tiba yang karena aku udah buntu banget cerita ke teman disampaikan ke orang. Kan ya jadi ceritanya yang tadinya A jadi A B C D gitu kan. Atau kok orang tuh cuma kepo doang. Iya, lebih baik aku cerita langsung gini orang lain juga mungkin tahu cerita aku, diambil baiknya aja gitu kan, diambil baiknya aja. Masalah hidup aku juga sekarang masih berjalan gitu kan. Aku sih berusahanya aku ketemu Miss nih, maksudnya
sharing sama Miss masalah hidup aku gitu. Ya mungkin Miss gak bisa bantu apa-apa ke aku, dan aku betul juga banget. nggak bisa ngasih apa-apa, itu nggak dia. bisa ngasih apa-apa ke Miss, cuman kayak dukungan, support Nah, gitu, itu. kayak ngingetin kayak gitu, kayak oh iya ya. Oh, Dan iya, iya. hari ini tuh aku lihat orang tua aku senyum loh, Miss. Oh. Mau Ami, aku panggil Ami Api ya. Ami Api ya. Ami tuh sampai bilang gini, alhamdulillah, itu yang benar-benar aku tadi gini kayak, kok bisa sih? karena aku nyuci piring. Oh. Aku nyuci piring, aku beresin kamar. Jangan nangis ya. Iya, aku bilang alhamdulillah gitu ya. Kayak ya Allah gitu. Sedangkan aku gak pernah ngasih uang, gak pernah ngasih apa gitu ke mama gitu. Itu bener-bener yang alhamdulillah gitu kan. Bisa dibilang, mau bilang gitu dulu jadi ya. Tapi papa aku kan udah tua gitu ya. Jadi harapan dia kan satu, cuma pengen aku nikah udah tok itu doang gitu. Sama alhamdulillah juga sekarang ya ada yang mau serius sama aku. Udah sedikit hati orang tua aku lega. Cuman cobaan hidup tuh banyak banget kayak aku tuh kadang gak kuat sih diomongin sama orang juga gak kuat. Sampai ada yang bilang, kamu mah manfaatin doang cowok gitu kan atau gimana. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya dulu tuh kayak ada saran, harus sih mintain uang gak sih ya gitu, kayak enggak teman. Cuman aku ya enggak. Cuman aku mikirnya udah dari mana lagi. Kadang aku suka kode-kodean gitu kan. Malah petaka tuh mulai dari kode-kodean. Dan cowok kan kalau lagi pengen ke cewek misalkan, kan aku kode-kodein tuh misalkan aku mau beli ini, ya udah sok aku beli. Dan akhirnya yang tadi nagih itu gimana? Alhamdulillah diberesin? Udah papa aku yang menyelesaikan. Berapa itu? Hampir 1,5. Sebenarnya kecil-kecil nih, cuman pretelan sih banyak gitu. Jadi aku tuh kagetnya ditagih gitu ya. Ya itu. Allah. Nah, anehnya tuh ya, aku keajaiban Allah tuh yang nggak pernah. Bahkan ini masalah tuh hampir ada yang setahun. Tapi datang gitu. Yang dekat-dekat sama aku dulu gitu ya. Ada yang setahun lebih, udah ada beberapa tahun lebih gitu. Dan yang datang tuh sekarang justru yang pada saat ada orang yang mau serius sama aku, ada orang yang mau baik sama aku. Papa aku tuh sampai, jujur ya, papa aku mau nikahin aku, itu sampai jual sawah, sampai jual tanah, saking sayang sama aku gitu ya. Mereka tuh posisinya lagi ada uang nih, lagi banyak uang, cuman aku nyadar diri gitu, itu uang bukan hak aku. Aku bisa aja gitu bilang ke mama, aku punya hutang pengen dilunasin ini, tapi ya Allah, udah mah nggak pernah ngasih uang, ya masa sih sama itu gitu. Nah yang kata-kata Miss tadi, orang tua nggak terlibat dulu kan pas Miss ini itu, masa sih sekarang aku ngelibatin orang tua kan nggak mungkin gitu. Tapi benar-benar yang aku nikmatinnya gini, oh Allah masih ngingetin aku sekarang sih. Gimana kalau misalkan Allah tuh ngingetin aku setelah menikah, mungkin suami aku tidak bisa menerima. Itu dia. Itu tidak bisa menerima aku yang dulu gitu. Aku yang dulu sampai aku cerita ke calon suami aku sekarang. Ceritain ya. Aku cerita aku dulu karena aku takut lah. Takutnya betul. Emang harus kayak gitu. Takutnya ada salah satu yang pernah mau deket sama aku terus ngomong ke dia yang enggak. Aduh. Itu kan kayak lebih baik terbuka ya. Biar terbuka atau misalkan gini, si Ayu mah cewek matre. Dia bisa jawab, aku udah tahu. Nah, makanya papa aku tuh selalu bilang amanat ke aku, jangan pernah minta uang ke laki-laki kalau kamu nggak bisa ngasih harapan balik ke dia gitu. Sayangnya aku tuh dulu nggak ngedengerin omongan itu. Jadi dulu papa sempat ngomong kayak gitu ya. Papa mau sesusah apapun ada papa gitu. Ngapain sih orang lain gitu. Cuman aku mikirnya ya Allah, Miss. Iya gitu. Tapi emang bersyukur ya, itu tadi bersyukurnya aku sebenarnya masalah hidup aku tuh mungkin sama masalah hidup cerita kalian juga gedean kalian sih sebenarnya. Tapi di balik itu ada poin penting yang mau aku kasih tahu gitu sama orang yang sama perempuan-perempuan atau misalkan yang belum nikah atau siapapun, utama itu benar-benar orang tua. Aku nyesel banget gitu. Aku nyesel banget di saat aku sekarang gak punya apa-apa, aku mau ngasih sama orang tua ngasih apa sih gitu. Aku mau ngasih uang, aku nggak ada gitu kan. Aku mau ngasih harta benda nggak ada gitu kan. Aku mau ngasih papa rokok pun gitu kan kasarnya. Nggak ada. Aku mikirnya ini nggak
nggak ada buat bayar utang. Iya betul. Jadi mindset kita tuh kayak udah kita punya duit untuk bayar utang bukan untuk orang tua. Terus sekarang kayak gitu ya. Terus ditagih-tagih sama mantan gitu tuh rasanya gimana sih gitu. Kayak aku nggak minta cuman ditagih tuh sampai duh ya Allah. Terus aku bilang sama calon suami aku, mana sih suami aku bilang gak usah dibayar sih katanya. Orang itu yang namanya cowok tuh yang ngasih ke cewek yang ngasih katanya. Kalau misalkan nggak jadi ya jangan ditagih lagi lah katanya gitu. Tapi kan aku nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Aku mikirnya nggak mau punya masalah. Aku takutnya dendam. Aku nggak mau lah gitu ya. Amit-amit sudah mendalik gitu. Terus aku sih sekarang lagi berusaha buat nyelesain satu-satu. Iya betul emang. Satu-satu dan emang berat banget menurut aku. Karena memang ngadepin orang tuh nggak semudah ngadepin orang yang nggak dikenal itu ya, atau misalkan orang yang pernah dikenal terus jadi jelek gitu ya, nggak segampang ngadepin orang tua gitu. Orang tua bisa luluh gitu misnya kasarnya, tapi orang lain kan orang lain kan nggak gitu. Nah aku sih cuman pengen poinnya penting itu aja, sayangin orang tua bener-bener yang aku nyesel banget gitu. Jadi buat kalian yang masih nongkrong sana sini sama teman tiap hari gitu, coba duit, ya. Nah itu mending ditabung buat bener-bener toh kita nikah sama siapa sih nantinya, nggak sama sahabat kok gitu kan. Kita susah sama siapa sih nantinya, nggak sama sahabat kok. Emang sahabatan tuh bagi beberapa orang mungkin wah gitu ya, cuma penting, tapi ternyata yang namanya lingkungan sahabat yang satu nggak ada ninggalin, yang satu nggak ada gitu misalkan pergi atau gimana gitu, atau misalkan lagi nggak kumpul diomongin, ataupun aku lagi sahabat aku yang satu pergi aku ngomongin kan gitulah, pigi bahun lah namisnya nanti nama gitu ulah ya gitu lah. Jangan sampai diri, jangan sampai nyesel lah, jangan sampai ini satu orang tua udah itu aja. Dan aku juga bersyukur banget ketemu sama Miss. Aku juga senang alhamdulillah ya Allah. Ya aku udah kalut karena pikirannya emang aku udah udahlah gitu, aku gak akan nikah kasarnya gitu. Toh aku malu gitu. Malu sama calon aku yang sekarang juga, kasarnya mereka tahu, dia tahu juga kasarnya gitu. Ngomongin aja. Tapi buat papa aku, buat papa aku gitu ya, sehat-sehat gitu kan, maafin belum bisa ngasih yang terbaik gitu buat mama terutama Ami gitu. Aduh, sehat ya mama tuh gimana ya, aku salah segimana tetap dibela. Gimana mungkin aku nggak bisa bilang ke mama maafin ya atau belum. Berat ya, berat tapi dalam hati tuh kayak ngejerit, pengen meluk, pengen nyium kakinya. Mengakuin kesalahan itu memang berat sih. Iya betul, berat banget mengakuin kesalahan sama orang tua. Aku cuman ya Allah mudah-mudahan sehat banget. Amin. Mudah-mudahan aku semoga masih dikasih umur dan kita masih bisa bahagiain mereka dengan uang kita sendiri ya Miss ya. Itu doa Miss sampai sekarang tuh itu sih. Nah buat buat teman-teman aku juga gitu, maksudnya ya makasih juga gitu ya udah ngasih aku pelajaran penting gitu di hidup aku gitu. Terima kasih masa lalu. Gitu. Terima kasih, mereka mau benci aku sekarang, mau ngejat sama gimana, udahlah gitu. Toh aku udah lah gitu sama semuanya, udah pengen berubah gitu. Toh orang lain mau lihat masa laluku mah enggak gitu ya. Mau lihat aku masih ngejat aku yang enggak baik mah enggak. Yang penting mah aku sekarang cobalah buat jadi lebih baik lagi gitu, walaupun emang omongan dari sana sini kadang sakit ya. Udahlah tapi coba buat ini, cuman aku mau berusaha, harapan aku mudah-mudahan ya Miss ya, aku cepet nikah. Amin. Rencana tahun ini, tahun depan insyaallah tahun ini. Iyalah, jangan bulannya nanti lah ya. Bulannya nanti. Nah buat calon suami aku juga mudah-mudahan bisa nerima apa adanya gitu, bisa sayang sama aku, sama keluarga lah. Dan yang aku lihat tuh papa aku tuh sayang banget sama dia. Sayang banget sama dia. Jadi kayak mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Gitu. Jadi bener sih, orang tua nomor satu udah. Boleh nggak aku kasih ini satu kayak satu namanya teh, pengen bilang nih ke Miss ya, coba niatin dalam hati sebelum nikah, niatin dalam hati Miss, aku pengen ngeberesin semua masalah aku sebelum aku nikah.
Tapi jujur aku buntu. Nah, dengerin dulu. Aku Jangan bilang buntu. Karena apa? Bantuan itu bantu dengan sholawat kalau kata Miss. Miss perbanyak sekarang itu udah jangan dengerin orang lain mau bicara apa tentang Miss, mau ngejelasin, bodo amat. Yang penting sekarang Miss udah ngerasa aku tuh dulu salahnya gini, terus Miss sekarang udah berpikir pengen lebih baik lagi. Sekarang Miss cuma satu fokusnya, fokus bagian orang tua, fokus memperbaiki diri dengan ibadah yang rajin lagi, ngaji, sholat, banyakin sholawat. Terus tujuan Miss kan udah Miss kebaca kan, aku tuh pengen menata hidup lagi, aku pengen nikah, otomatis masalah Miss tuh pengen beres kan. Coba targetin itu. Sebelum aku nikah, aku pengen menyelesaikan semua masalahku, hutang-hutang aku pengen beresin. Minta maaf jangan malu ke teman, misalkan nih ada waktu luang, ya udah maaf, minta maaf aja. Setelah itu ya udah Miss fokus memperbaiki diri Miss, bantu dengan sholawat, jangan bilang buntu Miss. Karena sholawat itu bisa ngebantu loh. Miss buntunya gimana? Apakah misalkan aku tuh utang tuh misalkan banyak nih, terus aku utang aku tuh gak banyak, cuman aku tuh kayak mikirnya nah, sholawatin pasti itu ada jalannya. Buntunya tuh kayak aku tuh nyesel aja gitu sama yang udah gitu doang sih. Tapi sebenarnya tuh aku mikirnya salah kalau aku mikirin yang udah tuh kayak pasti itu lagi. Udah aja Miss sekarang mikir ke depan, aku nanti bahagia loh setelah nikah, masalah semua beres gitu. Amin. Yang aku lihat juga pas aku tahu ya Miss tuh backgroundnya ini mah Miss nggak ripuh-ripuh banget lah gitu kan, cuma lebay ya bisa dibilang. Enggak sih, jadi berarti tingkat bersyukur orang kan beda-beda. Ya, ibaratkan aku dulu, aku masih ngontrak, aku masih gini, aku punya usaha, aku punya pendapatan, tapi aku nggak bersyukurnya ternyata bukan masalah itu ya. Jadi aku nggak bersyukurnya tuh kayak kurang bersedekah, kurang ngasih ke orang tua juga, kayak lebih memikirkan diri sendiri sampai mikir, duit besok datang lagi, akhirnya foya-foya kayak gitu kan. Nah persis banget sama yang Miss alamin. Jadi Miss curhat tuh kayak ya Allah ini mah aku banget gitu dulu, cuman bedanya Miss mah tipis ya hutangnya gitu, cuman aku mau puluhan Miss gitu. jadi prinsip aku kalau kayak kalau udah utang puluhan aku kayak gimana gitu ya. Jadi prinsip aku sholawat Miss, sholawat. Terus aku pengen ya Allah ini masalah aku loh gitu, ini masalah aku. Jadi orang tua udah deh jangan ikut campur dulu gitu. Aku bukan yang nggak mau nyeritain semua ke orang tua ya, cuman aku pengen hadapin dulu sendiri karena ini kesalahan aku gitu. Aku coba jalani hidup itu dengan sholawat. Dulu aku nggak punya bimbel ini loh, maksudnya punya sih, maksudnya dari rumah ke rumah nggak serame ini, tapi Allah tetap baik, tetap ijabah gitu. Banyaklah di YouTube cerita-cerita misi. Nah, jadi Miss jangan putus asa, jangan merasa aku tuh udah stuck lo nggak akan ada jalan keluar lagi, jangan. Sholawatan, insya Allah target sebelum nikah Miss masalah harus beres, gimana caranya sholawatin bukan. Nah terus Miss tuh mikirnya jangan kayak gini Miss kan banyak masalah ya, jangan mikirin duit dari mana ya, usaha apa lagi ya, jangan. Fokus memperbaiki salahnya itu ya. Dan yang mempermudah rezeki kita itu adalah kita tuh banyak-banyak istighfar Miss, karena itu dosa itu penghalang rezeki kita. Mungkin karena sekarang Miss usaha misalkan lagi menurun gitu kan, mungkin itu terhambat karena dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi kita sekarang fokus aja memperbaiki diri, banyakin istighfar, sholawat. Ya Allah, aku menyadari dulu aku gini-gini. Ucapin aja sama Allah. Dulu aku ngebohong sama orang tua. Perikitil dosa-dosa kita tuh kayak inget lagi. Kita bilang aja sama Allah, maafin masalah aku gitu. Dan itu tuh kayak dulu misi kayak gitu, ngerasa sedikit-sedikit tuh jalan rezeki tuh kayak kebuka terus misi pengen punya ya ini gitu ya, pengen naikin bimbel aku tuh pengen punya bimbel, terus aku tuh punya bimbel pengen lebih besar lagi gitu. Ternyata Allah ijabah. Kan tidak ada yang tidak mungkin kan, padahal tahu sendiri hutang misi puluhan gitu, dan beberapa ada yang memang belum beres. Buktinya kan minimal kita tenang Miss karena sholawat ibadah. Udah fokus memperbaiki diri aja. Iya udah itu poinnya. Udah poinnya itu aja ya. Amin. Makasih loh Miss ya. Iya. Udah aku yang makasih. Iya aku yang makasih banget. Yang lega. Tiba-tiba mau kesini. Jangan putus silaturahmi cuma karena acara podcast aja ya. Enggak lah. Mesti pengen inilah komunikasi tetap. Insya Allah nanti kalau misalkan masalah aku beres atau aku nikah mungkin ya. Terus apa? Minta sumbangan aku Miss ya. Sumbangan. Iya, nanti minta Miss podcastin bukan podcastin apa? Masukin channel YouTube ya. Cewek waktu itu yang banyak masalah. Aduh ya Allah. Enggak apa sih, maksudnya masalah hidup itu memang pelajaran paling berharga sih. Jadi betul. Jangan bahagia kalian diantar terus nih sama Allah gitu kan. Masalah aku pernah baca di TikTok. Apa? Nggak sholat,
nggak sholat, nggak sedekah, nggak ngelakuin amal baik, nggak apa gini, pokoknya nggak baik, tapi rezekinya banyak. Nah, itu apa disebutnya? Aku nggak bisa ngomongnya. Aku juga lupa apa? Apa ya? Istidraj gitu. Ya itu. Nah, masalah itu ya. Ternyata memang sama Allah tuh dikasih dulu tuh bahagia. Allah banyak kasarela. Itu teh hilang semuanya. Aduh. Mungkin dulu waktu misi kemarin misi baru posting loh WA. Coba deh baca. Atau mah di YouTube terbaru ada. Udah lihat. Tahu kan? Usaha lagi usahanya. Tiba-tiba oke. Aku sampai mikir di kala itu apa? Udah gede lumayan ya, tapi ya yang bikin sedih tuh ya itu misi tuh kalau punya admin ya yang dulu ya kayak bukan sebatas admin Miss, jadi kayak udah nganggap mereka tuh adik misi, keluarga misi. Nah itu yang paling sedih tuh ngelepas mereka karena kan udah nggak jalan lagi kan, otomatis mereka berhenti kan kerjanya. Nah itu yang bikin misi sedih gitu, nggak nyari kerja susah loh gitu. Ya Allah kan punya jalan lain. Nah sekarang diganti sama tutor sekarang, jadi misi nggak mau kehilangan mungkin ini jalannya yang terbaik kan. Nah gitu dia gitu. Jadi yes ya Miss, semangat ya, semangat, jangan sedih, enggak semangat ya, semangat. Duha biasain, terus sholat tepat waktu, ngaji udah maghrib, banyak kok Allah ya. Apalagi tadi bilang senyum ya mama pas cuci piring, beneran itu pas senyum. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi ngomong akhirnya senyum gitu ya, senyumnya tuh senyum terharu. Neng dalam hati kecilnya pasti Neng nggak akan hujan badai gitu. Berubah. Tapi aku di situ mikirnya orang tua tuh tahu perubahan aku gitu, ngelihat aku nggak mau banyak ngomong terusin aja gitu. Walaupun emang jujur pundak capek karena kalau biasa gitu nggak biasa gitu. Tapi ya mungkin itu jalan Allah. Oh ya jangan dulu dekat sama sahabat-sahabat, udah belajar dulu. Ketemu beneran. Mungkin Miss juga yang ngingetin aku buat bentar lagi mau rumah tangga nih, gitu kan, jadi harus bisa nyuci. Malah aku sempat bikinin nasi goreng buat calon aku, terus dia bilang gini Cina, ih gak ada rasanya. Tapi aku gitu, tapi aku makan gitu, hargain. Gak ada rasanya. Terus yang kedua aku tuh sampai belajar sama mama gitu, gimana caranya bikin nasi goreng gitu kan. Aku salah, harusnya telur dulu baru bumbu. Aku bumbu dulu baru telur. Jadi kan nggak ada rasanya, kayak kesilap sama si telurnya gitu. Terus aku yang kedua enak gitu. Tapi kan aku kayak bangga diri sendiri. Ih, alhamdulillah udah bisa masak nasi goreng. Bersyukurnya di situ ya Miss ya. Iya. Banyak bersyukur. Aduh, dulu pengen nasi goreng beli kan di kafe lah atau bisa di pinggiran lah. Hemat duit, pengeluaran ya. Insya Allah Miss, masalah Miss beres ya. Amin. Miss pasti saling doain. Doain Misi juga ya. Iya. Misi juga sebenarnya masalah belum beres, cuman alhamdulillah karena sholawat lebih tenang. Terus ada wae rezekinya gitu. Gitu sih. Apalagi Miss lah, masalah itu ya Allah Miss gitu kan. Tapi kan itu kayak beda-beda ya tingkat. Apa sih tingkat bagi aku masalah Miss ya Allah cuma segitu gitu, tapi kan bagi Miss itu gede banget ya, itu beda-beda. Jadi masalah orang beda-beda ya. Karena kan kesabaran orang juga beda-beda. Kayak gitu. Mungkin Miss lebih sabar, akunya yang harus lebih belajar nih sama yang lebih sabar gitu. Jadi aku kayak teman-teman kayak ada misalkan centilan kemarin aja aku lihat postingan teman-teman aku lagi kumpul gitu, aku dalam hati kata Miss istighfar ya istighfar aja lah gitu. Kadang soalnya udah tau belum sekarang Allahumma dikit sih sholli ala sayyidina Muhammad itu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli 1000 kali aja. Atau nggak kalau di motor nih Mici mau OTW ya Allah aku pengen ada yang daftar, bener weh ada yang daftar tuh sholawat aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala gitu aja pakai zikir ini. Nanti aku kasih deh, ada aku kasih mantap ya. Jadi dia semuanya tuh pakai ada aku punya nih di tas. Iya pakai aja nih. Iya kayak gitu aku juga suka pakai. Iya, sok coba. Iya, aku baru beli kemarin. Serius? Ini masih banyak tuh. Sallallahu alaihi wasallam gitu aja. Itu nggak masalah. Tiba-tiba nyampe sini dari rumah sana sampai ke sini 1.300, 1.600 kali pagi-pagi loh. Jadi Allah lancarin rezeki itu. Ada yang daftar lah, ada yang bayar SPP kayak gitu. Miss coba buktiin sendiri ya. Masalah pasti beres. Sekali cuma yang segitulah ya. Cuma 5.000 lah ya. Cuma 5.000 lah ya, cuman kalau dipikirin manteng gitu.
beda-beda. Mungkin di luar sana kan ada juga yang lebih dari kita yang siap. Kalau ada yang miliaran mungkin apa ratus kan kita nggak tahu ya. Udah bunuh diri kali ya yang Nah, tapi itu untungnya yang salahnya. Nah, Miss harus bersyukurnya di sini. Allah itu ngasih cobaan tapi Miss beloknya tuh ke ibadah. Ke aku pengen lebih baik nih. Aku pernah. Untungnya nggak ke mabuk. Yang aku senang tuh alhamdulillah ini orang kata aku tuh ya di saat kayak gini gitu ya. Tapi sempat lo terpikir pengen apa mabuk kayak gitu. iya Gimana? iya sempat terpikir Menyimpang, ya? tapi aku mikirnya papa itu mama Nah, ingat orang Atau- tua lah ya. aku mau nikah gitu ini udah 28 tahun masih nggak nikah tetangga malu. Gak apa-apa sekarang kan udah OTW, udah Iya, mempersiapkan ya. bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya nanti datang ya. Insya Allah. Di mana nih? Enggak di daerah sini. Di daerah sini. Nggak jauh-jauh. Nah, ini Ya, Oke, udah lega, alhamdulillah. Makasih Miss. Makasih juga ya. Pokoknya doa terbaik untuk Miss ya. Amin. Pokoknya ambil pelajarannya poinnya yang Poinnya tadi aja. yang- Jadi sebenarnya masalah hidupnya sih nggak berat gitu. Tapi menurut Miss berat. Ya menurut aku berat. Cuman poinnya yang tadi hormati orang tua, Hormati orang tua, sayang orang tua. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel. Jangan terlalu memikirkan teman, sahabat, pacar mungkin ya. Tapi orang tua di nomor sekian kan itu tuh adalah ada saatnya gitu. Kita bakalan punya sahabat, teman sekaligus teman hidup nanti suami atau Iya. ya itu sih yang sebenarnya yang sahabat-sahabat pretelan itu sebenarnya pasti mereka bakalan nemuin kebahagiaan mereka juga di pasangan gitu. Jadi Betul. ada saatnya lah gitu. Orang tua selagi belum nikah nih buat ciwi-ciwi yang belum nikah atau misalkan yang masih remaja-remaja, aduh jangan dulu pacaran, jangan dulu sahabatan gitu, best friend gitu, best friendnya sama suami atau sama istri aja nanti, sama anak. Iya. Itu sih yang paling penting. Kayak alhamdulillah ya, semoga cerita yang Missy angkat ini dari Miss Putri semoga bisa bermanfaat. Miss Put ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau video ini bisa benar-benar bisa bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.